Saudara-saudariku, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian kopi rohani pada minggu biasa ke-15 ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kemana saja kami Engkau utus. Kami diutus dengan tangan kosong, namun hati yang terbuka. Kami boleh membawa firman-Nya, firman Yesus Kristus Putramu, sebab namanya adalah kekuatan, pijakan, dan pedoman kami dalam melangkah. Kami mohon, berilah kami kesediaan serta kekuatan untuk menjalani pesan Yesus dalam Injil hari ini. Ini kami mohon, dalam namanya, Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi kita dengar tentang Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Bukannya murid-murid yang memilih dan menentukan pilihan mereka, tapi Yesuslah yang memilih mereka dan memberikan mereka kuasa serta wejangan yang perlu dan patut diperhatikan untuk dikerjakan, dilaksanakan. Yesus tahu bahwa para rasul harus diutus berdua-dua agar mereka tidak merasa sendirian. Ada teman bicara dalam perjalanan, ada yang bisa menolong bila terjadi sesuatu, supaya mereka bisa saling mengingatkan dan melengkapi,
bahwa jalan yang harus ditempuh bukanlah jalan sendiri, tapi jalan bersama atas petunjuk Tuhan. Harus ada keterbukaan untuk saling mendengarkan. Yesus melarang murid-muridnya supaya tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Tidak membawa makanan, uang jalan, bekal, kecuali tongkat. Jadi tidak boleh bawa makanan ringan atau uang jajan. Roti pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Bila kita terjemahkan kata-kata Yesus ini untuk hidup kita saat ini, yakni bahwa mungkin kita terlalu mementingkan urusan makan minum. Makanan dan minuman itu memang penting untuk hidup, tapi itu bukan menjadi prioritas. Apalagi kita suka memilih sesuai selera, sehingga yang tidak sesuai selera dibiarkan basi, tidak disantap, tidak diminum, lalu dibuang ke sampah. Yesus peringatkan para murid untuk tidak bawa apa-apa kecuali tongkat sebagai pegangan di tangan, sebagai topangan dalam perjalanan. Boleh memakai alas kaki sebagai tempat bertumpu. Dalam perjalanan hidup ini, kita perlu topangan. Kita perlu pegangan dan tumpuan pijak yang kuat untuk bisa melangkah maju dalam hidup ini. Dan bukannya diam di tempat, melekat pada barang atau materi tertentu. Jangan ambil atau mau memiliki terlalu berlebihan untuk diri sendiri. Yesus juga bilang, jangan memakai 2 baju. Jangan memakai pakaian ganda. Mungkin kita melakukannya. Selalu baru dan serba baru. Pakaian dan lemari harus baru dan harus ganda. Semua barang baru, peralatan baru, ini harus baru, itu harus baru. Yesus pun mengingatkan, uang dalam ikat pinggang juga jangan dibawa. Jangan bawa uang. Wah, repot untuk kehidupan kita sekarang. Tapi apa maksud Yesus mengatakan hal ini? Di sini kita diminta sejauh dan seberapa besar kita menghargai uang, kekayaan, dan properti. Apakah kita menjadi hamba kekayaan, hamba uang, hamba harta? Hendaknya hidup kita tidak tergantung pada isi besar dan beratnya kantong keuangan kita. Apakah uang, kekayaan, harta benda adalah inti dari keberadaan hidup kita hingga meraih kebahagiaan akhir? Selanjutnya dalam Injil tadi kita dengarkan juga kata-kata Yesus ini. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Maksudnya, jangan menyinggung perasaan tuan rumah tempat Anda bertamu. Hormatilah sesamamu, bersyukurlah atas kemurahan hati, kebaikan, dan kesediaan sesama yang mau berarti, yang mau berbagi bagi kita, untuk kita. Saudara-saudariku, marilah kita berusaha untuk hidup menurut kata-kata Yesus. Karena kata-kata Yesus ini adalah dasar bagi keberadaan hidup kita sebagai murid-Nya di tengah dunia ini. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku, semoga kita diutus berdua-dua atau bersama. Kiranya kita juga ikhlas dalam niat untuk berbuat baik dalam perutusan kita masing-masing, dan mencerminkan Dia yang memanggil dan mengutus kita, yang telah mencerminkan Allah Bapa kita. Semoga kita juga diutus tanpa tongkat atau penyangga kehormatan, tanpa ambisi atau hasrat untuk mencari kuasa, nama, dan kemuliaan, tapi dituntun, dibimbing untuk mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan dan dihidupi Dia yang telah memanggil dan mengutus kita dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.